Feminisme gelombang pertama. Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul The Vindication of the Rights of Women pada tahun 1792 hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad ke-20. Tulisan Wollstonecraft dilihat sebagai tonggak gerakan feminisme modern yang menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki. Pendidikan ini diharapkan Wollstonecraft akan mengembangkan intelektualitas perempuan sehingga mampu berkembang menjadi individu yang mandiri, terutama secara finansial. Perjuangan Wollstonecraft dilanjutkan oleh pasangan Harriet dan John Stuart Mill. Mereka memperjuangkan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam pernikahan maupun perceraian. Kemudian feminisme gelombang kedua. Feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka. Feminisme gelombang kedua bertema besar Women's Liberation yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami, meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang memengaruhi hidup perempuan secara langsung, misal seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas. Yang terakhir yaitu feminisme gelombang terakhir. Postfeminisme atau feminisme gelombang terakhir adalah aliran feminisme yang lahir karena adanya persimpangan antara pemikiran feminisme. Postfeminisme dalam jagat virtual. Dengan pemikiran postmodern, pemikiran postfeminisme berupaya mendekonstruksi pemahaman kesetaraan gender menjadi perbedaan gender. Postfeminisme menuntut gagasan baru dalam era internet, konsumerisme, selebriti, dan selfie. Postfeminisme juga memberikan kritik feminisme gelombang kedua yang memaknai seksualitas dan tubuh. Berbicara postfeminisme dalam jagat virtual, dalam konteks ini berbicara mengenai eksistensi postfeminisme mengampanyekan dirinya ke dalam media publik. Mengutip dari pernyataan Gedisa, dosen Fakultas Filsafat Ilmu yang bertajuk Postfeminisme Sumbangan Gagasan Baru, bahwa postfeminisme menolak politik tubuh yang menekankan perbedaan antara tubuh perempuan dengan laki-laki. Paham ini mengevaluasi kembali ketegangan antara tubuh laki-laki dan perempuan dan memasukkan feministas sebagai cara berada perempuan maupun laki-laki. Dalam pandangan postfeminisme, tubuh adalah hal yang sama antara laki-laki dan perempuan, tidak hegemoni yang mendasar hal itu. Paham yang dimaksud postfeminisme adalah perbedaan hak, kebebasan, dan in publik, dan masih banyak lainnya. Pada tahun 1980, postfeminisme mengemukakan karena terlibatan media yang membesar-besarkan keresahan perempuan akan pentingnya menjadi perempuan bebas dan mandiri. Ketika perempuan telah memiliki segalanya, mereka kemudian menjadi resah dan tidak bahagia. Perempuan yang telah memiliki karir dan pendidikan serta menolak menikah pun merasa cemas. Mereka menyadari sudah memiliki keterbatasan usia untuk memiliki anak dan merasa gelisah karena telah keluar dari jalur ibu. Gedisa menyebutkan postfeminisme ini mengevaluasi feminitas sebagai cara berada perempuan. Artikulasi feminitas seperti lipstik, sepatu tumit tinggi, berdandan glamor bukanlah hal yang berseberangan dengan kekuasaan perempuan. Memiliki tubuh seksi adalah hal wajar, bukan dimaknai tidak menghargai tubuh. Bahkan di budaya media sudah menjadi obsesi. Obsesi tubuh terlihat mendominasi di acara program seri TV, termasuk dalam iklan-iklan seperti kasus tersebut. Dominasi perempuan dalam iklan Indonesia. Menjadi model iklan sepertinya sekarang ini menjadi cita-cita semua orang. Tidak terbatas perempuan, kaum pria,
juga banyak yang ingin menjadi model iklan. Hanya saja model iklan memang lebih banyak perempuan. Mungkin karena konsep dasar sebuah iklan harus dibuat semenarik mungkin sehingga dilihat orang dan pada akhirnya diharapkan orang membeli produk yang diiklankan. Maka sebagian orang beranggapan model perempuan lebih bisa menarik perhatian. Persoalannya timbul adalah kenapa wanita mendominasi hampir semua jenis iklan. Bahkan jika diteliti lebih lanjut, keberadaan wanita di iklan-iklan sepertinya memiliki perbedaan dibandingkan dengan laki-laki. Ya, mungkin perempuan bisa menguasai segala hal, bisa ini atau bisa itu. Can this, can be that. Dalam hal ini, kami mencontohkan iklan sampo sebagai pembahasan postfeminisme dalam jagat virtual. Tombe, siapa takut? Kata-kata dalam iklan sampo tersebut adalah ketombe, siapa takut. Nah, sepintas slogan ini terdengar biasa saja, namun muncul persepsi lain bahwa perempuan itu berani dalam hal menjawab tantangan laki-laki, percaya diri bahwa ia memenuhi standar atau mencapai ukuran yang ditentukan laki-laki. Nah, sayangnya dalam visualisasi iklan tersebut kurang baik versi perempuan dikejar-kejar 4 laki-laki, dites keberadaan ketombenya oleh sekelompok laki-laki, dan hal tersebut mengesankan perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki. Namun hal itu kembali lagi pada setiap atau kembali pada persepsi masing-masing. Keberadaan perempuan pada kebanyakan iklan di Indonesia agaknya terlihat terlalu diada-adakan. Hampir semua jenis produk yang diiklankan di Indonesia memakai perempuan sebagai model mereka. Itulah contoh sepintas tentang postfeminisme dalam jagat virtual. Wanita menjadi objek tanda dan tanda sebagai objek fetis. Artinya, cuplikan tersebut seakan-akan mewakili keseluruhan karakteristik dari tubuh dan jiwa perempuan itu sendiri sebagai yang dipuja dan penuh dengan pesona.